Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati komposisi pimpinan DPR periode 2024-2029. Tidak ada gejolak berarti dalam pemilihan pimpinan DPR kali ini karena semua mengikuti aturan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, kembali memimpin DPR RI. Sementara Wakil Ketua DPR RI diantaranya Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi PKB. Terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI seolah menjadi kode bahwa hubungan PDIP dan Prabowo Subianto baik-baik saja. Tidak ada upaya utak-atik Undang-Undang MD3. PDIP juga menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk memastikan rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Akankah ini menjadi pertanda PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo? Jika semua partai berkoalisi, hal ini tentu dapat menjadi alarm bagi fungsi check and balance, terutama yang muncul dari kalangan parlemen. Apakah demokrasi benar-benar bisa berjalan tanpa adanya oposisi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Puan Maharani sudah kembali lagi terpilih menjadi Ketua DPR Republik Indonesia. Apakah ini artinya PDI Perjuangan ini tak lagi menjadi oposisi? Langsung saja kami ajak Anda untuk berdiskusi di pagi hari ini. Sudah hadir bersama kami di studio Bang Henry Satrio yang merupakan analis politik. Selamat pagi Bang Henry. Kenapa ya Bang? Udah dikasih kode dulu ya. Kemudian melalui daring ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak merupakan juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Dhanil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Bang Andreas Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Andreas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, langsung saja nih saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, artinya sudah dipastikan ya ini PDI Perjuangan tidak lagi menjadi oposisi? Maksudnya untuk pemerintahan? Iya, dengan terpilihnya Puan Maharani ini artinya PDI Perjuangan sudah dipastikan lagi tidak menjadi oposisi dan siap bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Disinyalir seperti itu, Bang Andreas. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena kalau urusan di DPR itu kan begitu Undang-Undang MD3 gitu, karena di dalam Undang-Undang MD3 ya, sudah disebut bahwa partai pemenang itu ya menjadi pimpinan, menjadi ketua, kemudian partai yang pemenang berikutnya menjadi wakil itu di DPR, di DPR provinsi, di DPR kabupaten pun demikian gitu, dan itu sudah di DPR kabupaten provinsi sudah berlangsung gitu. Jadi itu aturan yang ada di Undang-Undang MD3. Sementara kalau pemerintahan kan saya kira ini sedang berproses dan kita tahu bahwa setelah pelantikan Pak Prabowo akan mengumumkan kabinetnya dan kita lihatlah di dalam proses itu nanti gitu bagaimana Pak Prabowo menyusun, dan saya kira itu Bung Daniel lebih tahu kalau itu. Oke. Bang Andreas, tapi begini, ketika pertemuan kemarin begitu ya, sangat-sangat cair gitu antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto, sangat-sangat cair, berkomunikasi dengan baik begitu. Ada keharmonisannya begitu Bang Andreas? Dari dulu juga seperti itu gitu. Tidak ada yang banyak berubah di dalam hubungan antara baik Mbak Puan maupun Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo gitu. Sejak sekian lama saya kira tidak ada hal yang kemudian menjadi hambatan atau kendala di dalam hubungan secara personal. Cuma memang kita tahu bahwa di dalam kontestasi Pilpres 2014, 2019, kemudian terakhir di 2024 memang ada berbeda di dalam kontestasi Pilpres, tapi secara pribadi setahu saya dan yang juga ya, banyak diketahui publik tidak ada kendala di dalam hubungan secara personal. Jadi
Apa yang kalau kita lihat pembicaraan yang hangat itu adalah hal yang sudah berlangsung dari waktu-waktu sebelumnya. Baik, memang apa yang ditampilkan oleh Mbak Puan Maharani dan Pak Prabowo Subianto bahkan dengan Pak Joko Widodo kemarin mau tidak mau menimbulkan persepsi publik seputar hubungan mereka nih, hubungan di pemerintahan lah khususnya. Bang Daniel, kalau kita melihat apa yang ditampilkan para tokoh-tokoh ini di hadapan publik, persepsi kan muncul nih seperti itu. Nah, apakah memang Pak Prabowo Subianto sebenarnya sudah memasukkan PDIP dalam radarnya untuk masuk kabinet, misalnya salah satu contohnya? Apakah itu sudah masuk dalam radar Pak Prabowo Subianto, PDIP ini? Sebenarnya sih hubungan antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Bu Megawati ya tidak ada yang berubah. Jadi kalau kemudian lihat akrab di acara-acara formal ya kalau bahasa orang Betawi wayahnya ya begitu gitu. Jadi memang harus akrab dan harus banyak bekerja sama dan berkomunikasi. Jadi tidak ada tafsir lain, apakah kemudian ini ada tafsir kemudian PDI akan di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi yang jelas terkait dengan hubungan pribadi, semua pemimpin nasional itu harus menunjukkan teladan yang baik agar bisa berkomunikasi secara terbuka antara satu dengan lainnya, apalagi bila komunikasi itu selalu dibuka terkait dengan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan rakyat banyak. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sikap politik misalnya yang berbeda, itu adalah hal yang wajar. Hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati atau Gerindra dengan PDIP kan naik turun dalam konteks sikap politik. Bisa jadi pada momentum tertentu kita bersama, bisa jadi juga pada momentum yang lain kita berbeda, dan itu kan terjadi 2009 bersama-sama berpasangan, bahkan kemudian di Pilkada DKI bersama, kemudian pada momentum yang lain Pilpres 2014, 2019 berbeda, 2024 berbeda dan seterusnya. Jadi terkait dengan sikap politik, tindakan politik itu hal yang wajar saja apabila kemudian ada muncul banyak perbedaan, tapi kemudian di ujungnya apabila terkait dengan kepentingan yang lebih besar, maka harus ada mutual understanding di lainnya. Dan hari ini tentu upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membangun komunikasi untuk merancang kesepahaman bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Baik, sama-sama kemudian ditegaskan begitu ya. Itu satu hal yang wajar katanya Bang Hensat. Kalau Bang Hensat bisa menjawab pertanyaan judul kita Bang. Puan Ketua DPR lagi, tanda demokrasi tanpa oposisi? Jawabannya Bang? Usai jeda ya Bang ya. Mohon izin karena kita jeda dulu. Mohon jeda dulu ya Bang ya. Kita kembali saat lagi. Bang Henry Satrio tadi sempat terputus, mohon izin ya Bang ya, ada pesan-pesan pariwara yang harus naik. Kalau kita menjawab pertanyaan judul kita Bang, Puan jadi Ketua DPR lagi, tanda demokrasi tanpa oposisi? Jawabannya? Ya emang nggak ada hubungannya tuh antara terpilihnya Ketua DPR Puan dengan demokrasi tanpa oposisi, karena saya sudah berkali-kali bilang DNA-nya PDI Perjuangan ini di perjuangannya gitu. Nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangan itu biasanya elektabilitasnya naik tuh. Nah dia juga pernah menjadi dalam posisi menjadi jembatan gitu waktu zamannya Pak Taufik Kemas antara oposisi dengan program-program Pak SBY waktu itu. Nah sekarang ini modelnya seperti apa kan itu pertanyaannya kan? Apakah belum terbaca, nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo yang sering sekali menyampaikan 9 huruf itu, modelnya kan model merangkul kan. Jadi nanti posisinya akan masuk ke kabinet atau tidak nanti belakangan. Tapi ya kan memang dua hal ya, yang biasanya mewakili partai politik itu kader atau yang di-endorse oleh partai politik gitu ya. Nah itu bisa saja. Tapi kan kalau kita lihat tema hari ini sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana
pemenang Pileg dan pemenang Pilpres nih harmonis gitu. Antara PDI Perjuangan dengan Gerindra juga harmonis. Nah, menarik lagi kan sebetulnya Pak Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan ini lawan yang memang harus dijadikan teman juga, harus dirangkul, karena dengan kebersamaan bersama PDI Perjuangan ini bisa mempengaruhi pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun bahkan 10 tahun mendatang. Nah, ini kan sebetulnya sinyal bagi partai-partai politik lain yang sudah berada di dalam kubunya Pak Prabowo yang masih bingung. Misalnya ya, ada partai politik, saya ambil contoh nih, mohon maaf kalau salah, Golkar misalnya, saya mau ke Pak Jokowi atau sudah ke Pak Prabowo ya sekarang. Nah, kemarin dikasih lihat tuh PDI Perjuangan aja udah bareng Pak Prabowo. Jadi kalau Golkar masih limbung-limbung, masih galau-galau, nanti ketinggalan kereta nih. PDI Perjuangannya sudah merapat gitu. Wah, tapi kan masih 20 hari lagi Pak Jokowi. Ya, tapi dilihat aja gestur-gestur politik yang terjadi. Bicara soal gestur politik yang terjadi, kalau kita lihat nih Bang Hensat yang ditampilkan ini kan momentumnya benar-benar sangat-sangat akrab sekali begitu ya dari Puan Maharani dengan Prabowo. Walaupun memang kata Bang Andreas itu hal biasa, secara personal memang sangat dekat begitu. Tapi kalau dari Bang Hensat melihatnya, itu kan gesturnya silakan Pak Jokowi jalan duluan gitu ya. Kita mau ngobrol dulu nih. Kita ngobrolin masa depan. Kalau Pak Jokowi kan udah mau pulang gitu. Jadi apa-apa jalan duluan gitu. Jadi nah, ini kan gestur-gestur politik kan juga harus dipahami oleh para politisi. Jadi seberapa kuat loyalitas Anda kepada Pak Prabowo itu kan diukurnya bukan nanti setelah pelantikan, tapi dari sekarang ini gimana gitu. Kalau masih galau-galau, saya masih mengharapkan ke Pak Jokowi, artinya ke Gibran gitu ya. Atau nanti juga ke Pak Prabowo ya. Kalau galau-galau gitu mungkin ya Pak Prabowo pasti punya penilaian tersendiri. Tapi yang saya lihat hari ini adalah keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua pihak itu nampaknya bisa kejadian karena memang modelnya Mbak Puan ini juga ingin berkomunikasi dengan semua pihak gitu. Tapi apakah kemudian langsung ditasbihkan ya? Ini nggak ada oposisi gitu, belum tentu juga karena memang perjalanan masih jauh dan tadi itu DNA-nya PDIP ini dikata perjuangan. Itu. Jadi kalau dengan model perjuangan justru elektabilitas mereka naik. Kadernya ada yang jadi presiden 2 periode gitu ya. Nah, ini nih kita lihat nanti nih gitu. Oke, pada saat kita berbicara masalah soal gestur-gestur politik tadi yang mempersilahkan Pak Jokowi duluan, lalu kemudian ngobrol buru di belakang. Ini Bang Daniel sama Bang Andreas katanya senyum nih. Apakah kemudian responnya memang ada progres yang belum tahu di belakang layar atau seperti apa? Dijawab saja deh Bang ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin ke Bang Daniel dan juga nanti ke Bang Andreas ya. Kami ingin tahu apa sih kemudian makna senyum-senyum dari bapak-bapak ini menanggapi apa yang kita saksikan dan kita bicarakan tadi terkait dengan gestur politik atau gestur pembicaraan nih Bu Puan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau memang tadi sesuai judulnya memang itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi apakah di belakang layar pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini kan menjadi satu hal yang krusial juga nih untuk kemudian menentukan sikap politik PDIP. Bang Daniel, seperti apa prosesnya sejauh ini? Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati kan sedang dipersiapkan, tentu sesegera mungkin. Pak Prabowo juga sudah sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwasannya beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati ya untuk bicara banyak hal, untuk belajar banyak hal dari Ibu Megawati, itu pertama. Kemudian kalau terkait gestur politik, saya pikir tafsirnya ya bebas saja karena kami tentu tidak bisa membatasi tafsir-tafsir politik yang sedang diproduksi. Namun kalau tafsir saya kan itu biasa saja. Kalau kemudian Pak Jokowi di depan ya presiden memang harus di depan. Nah, pengganti presiden di belakang dulu, kira-kira begitu. Tapi bocorannya apa? Ngobrolin apa sih Bang Daniel? Mereka berdua ini sampai serius sekali begitu. Seru banget loh. Saya belum tanya kalau ngobrolin apa. Mungkin apa kabar Pak Prabowo, mungkin itu aja. Baik, kalau dari Bang Andreas tadi makna Bang senyum-senyumnya itu ketika lagi dibahas gestur, kedekatan itu apa sebenarnya ingin Bang Andreas sampaikan?
Ya, saya itu tadi pertanyaan ke Bung Bang Henry. pertanyaan soal ini, soal judul dari berita ini tadi. Kesannya seolah memaksa, wah ini harus ditafsirkan seperti apa yang diinginkan. Makanya kita kasih tertanya kan di belakang Bang Andreas. Tapi gimana perkembangannya, Bang Andreas? Saya lihat ini suatu hal yang baru gitu, hal yang baik ditampilkan oleh para elit politik ini, Pak Prabowo, kemudian Mbak Puan, juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau ingin bertemu dengan Ibu Mega, dan tadi Bung Daniel juga menyampaikan bahwa ini sedang dipersiapkan. Saya kira ini suatu hal yang baik dalam arti sebelum pemerintahan ini berjalan. Saya ingat dulu Ibu Mega itu menyampaikan bahwa ketika Pak Jokowi juga sebelum memulai pemerintahannya, beliau menyampaikan bahwa untuk melihat istana itu jangan hanya melihat sisi terangnya aja, gitu, tapi juga harus melihat ada warna lain, sisi gelap dari istana itu, gitu. Sehingga itu merupakan suatu nasihat yang menurut saya sangat mempunyai makna yang sangat dalam untuk melihat dalam arti istana ini kan simbol dari kekuasaan kan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu antara pemimpin ya Ibu Mega sebagai mantan presiden, sebagai presiden kelima, Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan ini sebagai presiden ke-8. Komunikasi dan saling tukar pikiran itu saya kira penting untuk jalannya suatu pemerintahan yang baik ke depan gitu. Nah, di sini saya kira ya mungkin dalam pertemuan-pertemuan seperti itu dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ya saling memberikan bertukar informasi yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara yang ke depan. Saya kira itu poin-poin yang Andreas, menurut saya pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini sedang dipersiapkan ya. Artinya ketika nanti misalkan sudah akan bertemu dalam waktu dekat, apa saja kira-kira yang akan diperbincangkan jika memang Prabowo Subianto ini, apa yang disampaikan Bang Daniel ini memang ingin merangkul semuanya. Apakah PDI Perjuangan ini akan mau dirangkul atau tetap pada konteks perjuangannya tadi kalau kata Bang Hengsap? Ya, kita ini kan seolah-olah memaksakan melihat bahwa pemerintahan itu seperti harus ada koalisi dan oposisi, seperti di dalam sistem parlementer. Dan menurut saya itu tidak akan terjadi gitu di dalam sistem presidensial dengan multipartai seperti yang sekarang kita praktekkan di Indonesia ini gitu. Dalam arti bahwa sistemnya sendiri pun sudah tidak mendukung untuk adanya pola hubungan relasi pemerintahan seperti yang dimaksudkan dengan koalisi dan oposisi itu gitu. Oleh karena itu dengan sistem pemerintahan presidensial multipartai seperti sekarang ini, ada wilayah-wilayah di mana yang ada di dalam maupun yang ada di luar itu bisa saling memberikan kontrol terhadap proses pemerintahan ini ke depan gitu. Dan itu yang pernah terjadi gitu di dalam pemerintahan Pak SBY. PDI Perjuangan itu ada di luar pemerintahan gitu. Tapi tidak semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan Pak SBY itu ditolak oleh PDI Perjuangan. Kita tetap menjadi partai yang ada di luar pemerintahan, menjadi partai pengimbang terhadap proses pemerintahan yang berjalan itu gitu. Jadi saya kira relasi-relasi seperti itu yang kemudian akan terjadi di dalam proses pemerintahan ke depan. Soal ada di dalam atau di luar, saya kira itu ya kalau istilah teman-teman juga itu soal bagi-bagi kue kekuasaan. Saya kira itu bukan juga menjadi target daripada menjalankan suatu pemerintahan yang baik ke depan. Ada di parlemen itu juga adalah bagian dari pemerintahan gitu. Oke, baik. Bang Henry, mungkin bisa ditanggapi apakah memang nanti posisi PDI Perjuangan akan seperti pada saat pemerintahan Pak SBY pada saat itu? Mungkinkah kemudian Pak Prabowo merangkul tanpa harus membawa PDIP ke dalam? Ya, sangat mungkin itu terjadi kan. Yang paling penting kan hubungannya dan komunikasinya dengan PDI Perjuangan baik-baik aja. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau PDI Perjuangan saja
baik-baik saja komunikasinya dengan Pak Prabowo, artinya partai-partai politik lain mungkin tergugah juga untuk membuka komunikasi dan berbaik-baik komunikasi dengan Pak Prabowo. Oh, sedang tidak baik-baik saja partai-partai lain? Oh, ini kan masih agak-agak galau nih, kapan ya saya ke Pak Prabowo-nya ya, gitu kan, di ujung-ujung ini. Ya gitu. Terus kemudian yang kedua, sekali lagi saya sampaikan juga kenapa kemudian rakyat menunggu banget nih pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kenapa? Ya. Karena menurut saya rakyat melihat ada harapan bila Prabowo Megawati bertemu, ada harapan baru. Kalau dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya mengklarifikasi norma dalam sebuah peta jalan leadership gitu ya. Nah mungkin masyarakat ingin sekali ada perbaikan norma, perbaikan etika seperti yang disampaikan oleh dissenting opinion Hakim MK tuh waktu itu. Ya dengan adanya perbaikan atau klarifikasi norma sehingga demokrasinya bisa lebih baik lagi ke jalur yang tepat. Amin. Jadi itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Baik. Bila pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega terjadi. Tapi kan katanya ini tarik-menarik tempat aja gitu ya, bukan lagi tentang makanan. Kalau makanan sudah ditentukan katanya. Tapi kata Mbak Puan, ini tempatnya yang asik akan ya. asik. Iya. Baik. Nah, Kita akan tunggu di mana? Kita tunggu aja ya. Baik, terima kasih Bang Hensa, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Bang Andreas, terima kasih. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan berdialog lagi setelah ada pertemuan. Nah. Baik.